Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di AP Motovlog. Nah, sekarang saya lagi ada di Banjaran, Bintang Banjaran Motor ya, Bintang Motor Banjaran, sorry. Nah, ini dia dealernya. Di sini motornya banyak banget teman-teman. Ada ADV nih, ya ADV tapi belum facelift ya. Kita tunggu facelift ya. Dia ADV yang warna merah tipe tertinggi. Ada juga di sini CBR 250RR yang warna tricolor, nih paling saya suka. Nanti kita coba review ya. Nanti kita coba review. Sorry, ini agak berisik karena pinggir jalan. Di sini juga ada nyempil tuh, ada Honda Super Cup 125cc yang tahun 2018. Saya sempat review di Gias ya. Itu keren banget motornya walaupun mahal, motor bebek termahal. Di sini juga ada Honda Beat. Ada Vario Tekno tuh, Vario yang paling baru 150 ya kalau nggak salah. Itu warnanya yang baru, dan di sini juga terakhir ada motor Honda Sonic 150R. Namun sekarang saya mau nge-review atau in-depth tour lah ya. In-depth tour dari motor CB 150R Streetfire yang paling terbaru 2021 dengan tipe tertinggi nih, Special Edition, karena warnanya ini dia abu-abu metalik lagi, abu-abu doff atau abu-abu matte. Nah, kelihatan lebih gede ya kalau teman-teman perhatiin ya, karena ada beberapa part yang di-upgrade di motor Alnu CB 150R ini. Kita langsung dari depan aja nih, dari sektor lampu. Kalau teman-teman lebih perhatiin lebih detail ya, di speedometer ini ada yang baru nih teman-teman. Nanti kita liatin ya, nanti saya liatin. Dia lebih lebar, lebih gede, karena memang speedometer ini diganti. Kita lihat nanti aja ya. Nah, ke bawah sedikit, dia lampunya sekarang sebetulnya ini covernya baru. Dia kayak dicengkram dua pencengkram kiri kanan ya. Ini ada dua layer, warnanya abu-abu sama hitam. Jadi seolah-olah ini diapit gitu ya. Nah, terlihat nih. Kayak gini nih detailnya. Nah, di sini ada bautnya ya. Berarti emang ini bener diapit sama ini. Cuman ini emang bukan besi ya, tapi ini plastik atau fiber nih. Bukan besi. Nah, untuk lampunya sendiri teman-teman pada udah kenal lah ya. Karena ini lampunya nggak ada yang diganti. Ini lampunya tetap LED, full LED, sama seperti yang sebelumnya, sama seperti yang CB 150R sebelumnya. Dia ada dua cluster, di atas dan di bawah. Di atas ini lampu kecil, lampu pendek, dan di bawah ini lampu jauh. Yang lucu ini adalah lampu kecilnya nih teman-teman, ya, atau DRL-nya. Itu ada segitiga kebalik tuh. Nanti kayak saya liatin ya, nanti saya nyalain nih lampunya kayak gimana. Nah, ini untuk lampu LED dari lampu DRL-nya. Wah. Ada ambulan teman-teman ya. Ada ambulan, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, untuk lampu sennya, dia lampu sennya masih pakai lampu sen biasa. Lampu sen yang sebelumnya maksud saya. Ini teman-teman pasti udah tahu banget ya. Ini adalah lampu sen LED yang dipakai di beberapa motor Honda kayak CBR 150, 250. Lampu sen belakangnya gini juga ya. Sama juga Vario yang Tekno belakangnya juga yang 150, 125 ya, yang terbaru tuh lampu sen belakangnya juga sama pakai yang tipe ini, bentuknya sama. Nah, di bagian depan kayak gini teman-teman. Nah, yang paling oke nih di sini upgrade yang paling menurut saya signifikan yang ngebuat motor ini jadi gede adalah shock breakernya. Dia shock breakernya pakai Showa upside down dong ya, lihat tuh. Dia upside down dengan warna gold. Dia lebarnya itu 37 mili, lumayan cukup besar. Dan di sini terlihat ya, ini ada mereknya Showa. Tutupnya nih warna biru nih. Dan katanya nih ya, kata Honda, kalau ini ternyata beda sama yang CBR 150 yang terbaru. Dia beda panjangnya tuh beberapa mili katanya ya. Tapi nggak tahu juga nih, saya nggak sempat ukur. Tapi katanya beda. Tapi nggak tahu juga ya kenapa harus dibedain ya. Katanya sih beda panjang dari dia ini lebih pendek lebih panjang beberapa mili dibanding dengan yang CBR. Nah, ini untuk remnya, dia rem cakramnya udah tipe WiFi ya, yang lebar juga. Namun ini belum ABS nih, ini masih biasa dengan kaliper 2 piston. Untuk bentuk shock breaker lagi, untuk bentuk spakbor, dia bentuk spakbornya sebetulnya kayaknya mirip-mirip dengan yang lama ya. Tapi menurut saya ini kayaknya ini lebih desainnya lebih dinamis ya. Di sini ada agak-agak lebih tinggi. Kalau dulu tuh agak lebih ke bawah gitu sininya. Tapi nggak tahu nih ya. Coba teman-teman lebih perhatiin lagi. Kalau ada yang lebih tahu, langsung komen di bawah ya. Dia ini ada
jambang ini ke bawah untuk mengakomodir si shockbreakernya yang lebih besar. Kalau menurut saya ini kayaknya beneran berubah deh, karena pasti dudukan shockbreaker sama ininya juga berbeda. Nah ini yang selanjutnya yang baru di sini adalah peleknya nih teman-teman. Dia peleknya katanya lebih ringan dibanding yang sebelumnya, itu adalah 0,6 kg, berarti lebih ringan 600 gram nih. Dia khusus dengan tipe yang special edition ini, si peleknya ini warnanya adalah warna perunggu agak kemasan. Kayak gini nih teman-teman. Nah ada pertanyaan nih, kalau misalkan ada yang nanya, kalau misalkan mau ganti pelek ini dipasang ke CB yang sebelumnya bisa nggak? Bisa, tapi harus ada beberapa yang dirubah. Dia harus dirubah bosnya nih, dudukan ini harus dirubah, karena ya tentunya ya, karena ini dia kan pakai upside down, pasti dia berbeda dudukan dari bosnya, karena yang sebelumnya kan shockbreakernya bukan atau belum upside down. Untuk ukuran ban nih kita lihat nih, dia ukuran bannya adalah 100/80 ring 17, jadi ini masih sama ukuran bannya dengan yang sebelumnya ya, nggak ada perbedaan. Namun memang kalau dilihat dari depan sih dia kayak lebih lebar ya, karena memang ya itu dia ada shockbreaker yang diganti, dan nah ini dia deh part selanjutnya yang udah diganti atau di upgrade itu ialah shroudnya. Kalau shroudnya teman-teman perhatiin, yang sebelumnya kan cuma sampai sini ya, dia cuma sampai sini. Nah sekarang dia shroudnya itu udah sampai bawah, dari sini ke bawah nih teman-teman. Wow ya, jadi terlihat lebih kekar, lebih besar. Karena kalau misalkan ini nggak diganti, nanti jomplang nih sama shockbreaker depannya yang udah gede. Jadi ini desain detail dari shroudnya nih, dia udah ada kisi-kisi ya, kisi-kisi udara di sini. Nah ini untuk radiatornya dia nggak berubah teman-teman, volumenya tetap sama, namun lebarnya diperlebar ke sini nih, biar nyamain sama si shroudnya. Kalau kebayangkan kalau misalkan dia ukurannya segini aja kecil, jadi terlihatnya lebih cungkring, tapi ini lebih berisi karena si lebarnya itu ditambah beberapa mili mungkin ya. Detailnya berapa mili saya kurang tahu sih, tapi kalau saya lihat ini dia lebih lebar beberapa mili. Di sini ada stiker CB150R-nya ya, warna silver. Nah selanjutnya yang diganti juga teman-teman, dia ada di tangkinya nih. Dia desain tangkinya lebih besar, dia lebih ke atas gini ya. Sama ini untuk capitan pahanya dia juga lebih lebar nih, dari sininya nih lebih lebar, lebih ke atas, lebar ke kiri sama lebar ke kanan ya. Dan ini juga ada emblem Honda-nya. Kalau dilihat dari sini nih teman-teman, nah ya kelihatan ya, gede banget ya. Dia kalau dilihat di sini, dia ini lebih besar ke samping ya, samping kiri sama kanan. Ini perpaduan warnanya abu-abu doff, ada hitam doff dan sama ada striping. Oke, sorry teman-teman, tadi agak berisik karena lagi cek motor ya. Nah di sini nih, kalau dari atas ini dia lebih terlihat lebar ke samping kiri dan kanan. Perpaduan warnanya juga ada abu-abu doff sama ada hitam doff. Dan di sini ada striping khusus untuk special edition. Dia stripingnya cuma seperti ini aja, lebih simpel karena dia dapat emblem Honda yang terbuat dari aluminium nih, emboss. Dia nih timbul, keren ya. Dia lebih eksklusif, lebih mewah. Ini dia nih desain tangkinya yang terbaru. Ini kalau dari atas ya teman-teman, ini si capitan ini tuh udah kayak nutup ya. Si tangki ini udah nutup kayak kaki nih kalau diginiin tuh ya, lebar tangkinya lebih melebihi lebar dari kaki. Jadi bener-bener mencengkram banget nih, enak. Tutup tangkinya kayak gini. Nah di sini pasti ada perubahan ya teman-teman. Kalau yang punya CB sebelumnya nih pasti tahu nih. Karena apa? Karena dudukan kuncinya sekarang berubah jadi ke depan. Nah kalau dulu kan di sini nih kayak fiction ya. Nah sekarang ini dudukan kuncinya ke depan. Kalau menurut saya ini agak sulit ya, agak ribet karena risernya. Nah ini yang baru lagi nih. Risernya dari dudukan stangnya ini dia lebih tinggi, dan di bawahnya juga di sini ada karet untuk meredam getaran mesin ya. Di sini dia ada karetnya, jadi si stang tuh nggak terlalu bergetar. Yang baru lagi di sini adalah stangnya nih teman-teman. Stangnya dia pakai stang yang fat bar, yang lebar, dengan warna stang ikut sama dengan warna peleknya ya. Di sini warna perunggu nih, sama warna stangnya sama warna peleknya. Di sini nih lihat ya, dia terlihat lebih lebar nih. Kamera saya yang lebar aja dia nggak bisa ngecakup nih, karena ini saking lebarnya sih stangnya. Ini kayaknya riding positionnya tuh juga enak ya kalau di atas
tinggi 165 nih kayaknya tegak banget. Kalau tinggi saya 160-an kayaknya ini agak-agak sedikit merunduk tetap ya. Nah ini yang baru lagi nih teman-teman, yang tadi saya bilang dia speedometernya udah berubah. Kalau teman-teman perhatiin lagi nih, ini sama banget speedometernya sama CBR 150 yang all new yang kemarin ya. Saya coba nyalain ya. Nah kurang lebih kayak gini nih nyalanya ya. Dia kurang lebih kayak gini. Di sini ada gear positionnya, di sini juga ada kilometernya, ada indikator bensin. Ini ada trip A, trip A-nya nih coba ya. Ini trip A, ini untuk merubahnya nih trip A, ini trip B. Ini ada real konsumsi BBM dan ini balik average sama ya. Ini ada trip A, trip B, ada real konsumsi BBM, ini ada average A, ada average B juga. Nah ini total konsumsi BBM-nya ya. Nah ini ada jam juga. Dan di sini ada RPM-nya atau takometernya teman-teman. Sorry kalau nggak kedenger ya, tapi kayaknya kedenger ya. Ini di sini juga ada untuk takometer atau RPM-nya. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Di sini ada indikator gear netral, ada juga engine check dan sebagainya. Ada lampu panjangnya juga di sini, indikator dan sebagainya, lampu sen, semuanya ada di bawah ini ya. Saya matiin lagi ya. Untuk kuncinya, dia kuncinya masih kayak kunci gini biasa, tapi dengan pelindung magnet ya. Di sini ada pelindung magnetnya. Oke, selanjutnya teman-teman, sorry tadi ya kepotong karena lagi cek engine ya, malum lah ini di bengkel. Di sini di bagian kiri ada panel-panel instrumen ya. Di sini ada panel untuk switch untuk pass beam atau lampu tembak. Ini juga ada lampu panjang, lampu pendek. Ini juga ada klakson dan di bawahnya ada lampu sein. Tetap ya kebalik ya Honda ya. Ini sama ininya dibalik. Kalau dulu tuh klakson di bawah, ini di atas kalau dulu. Sekarang kebalik ya. Emang udah kayak gini sih di beberapa tahun yang lalu. Scoopy saya juga kayak gitu. Nah ini juga di sini ada untuk couplingnya di sini ya. Couplingnya cukup lumayan enak juga. Di sini juga bisa di-adjust, bisa ya. Tegangannya ini bisa tegangannya. Ini bisa di setel lah si couplingnya. Bagian kanannya di sini cuman sepi ya, sepi banget nih di sini. Untuk panel di bagian kanannya dia cuman ada starter engine aja, elektrik starternya aja. Dan ini untuk rem depannya. Gitu doang ya. Di bagian kanan nggak ada engine cut off. Sama seperti CB yang sebelumnya, CBR. Nah, untuk bodinya di sini ada perbedaan juga teman-teman. Kalau sebelumnya kan dia bodinya itu nggak nyatu ya, terbelah di sini, warna hitam gitu. Nah, sekarang dia bodinya tuh mirip-mirip ya, seolah-olah dia unibody dari belakang sampai depan nih teman-teman. Tuh, ya. Dari belakang sampai depan dia menyatu. Jadi kalau misalkan ini dipakai fairing depan, ini udah nggak perlu pakai apa-apa lagi ya, udah kayak unibody aja semuanya, bodinya udah komplit. Nah di sini dia terlihat ya, ini ada belahan ya, ini ada belahan ini, dia berarti ini terpisah nih antara bodi ini sama ini, cuman dari sini ke belakang dia sudah menyatu, terlihat ya. Ini jadi lebih kokoh ya, lebih padat dari bagian pinggir. Cuma ini kelemahannya di sini, kalau agak ditarik ke bawah, dia sih mesinnya bolong nih ya. Kesannya tuh bolong, jadi seolah-olah terlihat mesinnya tuh kecil. Coba kalau ininya mungkin diperlebar ke bawah ya, ke sini aja nih, tambahin dikit aja, ini akan lebih kekar karena mesinnya akan tertutup dan mesinnya akan terlihat lebih besar. Nah untuk yang tipe special edition ini, dia akan mendapatkan dia dapat undercowl nih di bawah engine ya. Kalau khusus yang tipe special edition dia bakalan dapat undercowl dengan warna, dua warna juga nih. Ini ada warna abu-abu sama warna hitam. Ini desain undercowl-nya kayak gini teman-teman. Keren ya. Jadi lebih terlihat kekar. Jadi kalau mau beli menurut saya mending yang tipe special edition-nya aja sekalian. Untuk jok, dia joknya empuk loh ini. Dia joknya empuk dengan tipenya dia tipe tandem seat ya, tandem seat. Jadi dia nyatu antara penumpang dan boncengers dengan ridersnya. Tapi katanya nih kalau misalkan kalian teman-teman beli aksesoris, dia udah ada aksesoris. Dia ada aksesoris untuk single seaternya juga kalau teman-teman beli aksesoris dari genuine-nya dari Honda. Ini dari pinggir kayak gini nih, pinggir belakang kayak gini. Untuk shifternya dia 6 percepatan ya. Ini bisa dilipat ke atas. Jadi kalau untuk cornering juga lebih enak. Oh iya lupa ya, ini mesinnya
Mesinnya dia masih sama dengan CB 150R yang sebelumnya, jadi spesifikasi teknis semuanya masih sama. Nanti saya cantumin di video ini ya, biar teman-teman mengingatkan power dan sebagainya dan torsi dari mesin CB 150R ini. Ini untuk desain arm juga masih sama teman-teman. Dia desain arm masih besi ya, besi kotak besar, namun dia disamarkan dengan penutup rantai yang menyatu dengan spakbor kolong nih. Jadi seolah-olah si arm ini berbentuk banana ya. Padahal ini armnya ini doang. Ini terbuat dari plastik, tapi ini menyamarkan si bentuk arm yang hanya kotak aja. Keren nih menurut saya. Step boncengers juga masih terbuat dari besi, step gantung kayak gini ya, terekspos si bautnya. Kita juga lihat ban belakang nih teman-teman. Dia ban belakang ukurannya pakai 130/70 ring 17. Nah ini kalau yang depan kan tadi kalau misalkan teman-teman pengen ganti dari pelak ini dipakai dengan pelak dipakai ke motor CB sebelumnya ya, dipakai sama motor CB 150R sebelumnya. Tapi yang kalau yang belakang ini agak PR nih teman-teman, karena dia dudukan gearnya itu ada 6 ya, dudukan baut gearnya ada 6, sementara CB 150R yang sebelumnya dudukannya cuman ada 5. Jadi ininya harus pakai bracket lagi atau dudukannya harus diganti kalau pengen pakai pelak yang ini. Nah kurang lebih kayak gini nih teman-teman pelaknya untuk bagian belakang. Jadi menurut saya sih katanya ini lebih ringan katanya, tapi nggak tahu ya. Lebih ringan. Nah untuk bagian belakang, dia bagian belakang hampir nyaris tidak ada perubahan, karena lampunya masih lampu seperti ini, lampu LED, bentuknya masih sama, lampu sennya juga masih sama, spakbornya juga kurang lebih masih sama. Cuman kalau dari belakang jadi nggak akan ketahuan ya ini motor CB yang baru atau bukan, paling kelihatannya cuma dari warna aja. Dia behelnya masih pakai behel yang lama ya, behel tanduk yang terpisah. Bentuk knalpotnya juga sama kayak gini nih, ini plastik ya, ini plastik, ini yang besi. Bentuk knalpot masih sama kurang lebih dari belakang kayak gini teman-teman. Nah perubahan yang selanjutnya di sini karena katanya dia sampai ngereduksi berat 2 kilo di samping dengan pelaknya yang katanya lebih ringan 0,6 kg atau 600 gram. Nah di sini juga ada perubahan. Kalau yang sekarang kickstarternya udah nggak ada. Nah sini kan ya, kickstarter di sini udah nggak ada. Otomatis bukan cuman tangkainya doang ya, tapi dalamnya juga ada beberapa komponen yang dibuka atau yang dicopot. Otomatis itu juga menjadikan si bebannya juga menjadi lebih kurang karena ada komponen yang dicopot juga. Jadi ini harus sering kontrol aki ya, karena dia kickstarternya nggak ada. Jadi teman-teman bagi yang punya motor ini harus lebih sering kontrol aki daripada nanti nggak bisa di starter. Oke, ini untuk harga CB 150R yang all new ini. Untuk tipe special edition dia angkanya harganya di 30.700.000. Kalau yang tipe standar ada di 29.700.000. Jadi cuman beda sejuta doang ya sama yang tipe standar ya. Oke teman-teman, gitu aja untuk link pembelian, langsung ada di bawah link pembelian lagi. Untuk kontak pembelian atau kontak marketing saya langsung cantumin di bawah di kolom deskripsi. Nah ini untuk tambahan teman-teman, tadi lupa. Jadi untuk lampu DRL dari CB 150R ini dia bentuknya ada di dalam nih. Dia kayak kristal gitu ya, bentuk segitiga kebalik ke atas. Dan kalau dinyala ini kayak gini teman-teman. Nah kalau nyala motornya baru dia nyala bagian atas. Untuk langsung yang default itu adalah nyala bagian lampu atas yang lampu pendeknya. Gitu aja teman-teman untuk in-depth tour all new CB 150R. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.